Ustadz sambil menunggu, pertanyaan dari yang lain, ya Ustadz secara sederhana, secara bahasa itu, isma itu kalau disederhanakan pengertiannya seperti apa Ustadz ya? Karena, dari penjelasan Ustadz tadi saya masih meraba-raba gitu, eee, kalau kita sederhanakan, isma itu seperti apa Ustadz Ya, secara bahasa? ismah itu ain shad mim ta ismah. Artinya keterjagaan atau terjaga dari dosa dan kesalahan. Termasuk juga kelalaian, kelupaan, kehilapan, terjaga. Dan orangnya disebut ma'sum, itu orang yang terjaga dari kesalahan. Artinya orang yang ma'sum, orang yang tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan perbuatan dosa, kehilapan, atau lalai atau lupa. Itu namanya ma'sum. Ya. Seperti kita ini sekarang sedang belajar di sini. Kita sedang belajar di sini, kita sekarang ma'sum. Ma'sum dari apa? Ya, kita tidak mencuri, kita tidak mabuk, kita tidak berzina, kita tidak menggibah, ya. Kita tidak punya pikiran yang buruk. Kita ma'sum sekarang ini, pada saat sekarang. Nanti setelah belajar ya kita nggak tahu. Kita keluar rumah, kita ke pasar kemana, bisa ma'sum kita itu sementara. Tapi kalau ma'sumnya para nabi, para rasul, para imam ma'sum, kema'sumannya itu sudah malakah, sudah melekat, sudah mendarah daging, sudah mensubstansi, sehingga berada dimanapun, kondisi apapun, sampai hayat tetap isma. Kalau kita enggak, kita di majlis, ya kita enggak menggibah, kita masuk dari gibah. Nanti kumpul lagi, gibah lagi. Itu kemasuman kita seperti itu. Kita ismanya kita belum malakah, ya. Bahkan terkadang kita pun, ya isma kita ketika kita bergaul, ya isma kita bubar lagi, ya terbongkar lagi, berbuat dosa lagi, seperti itu. Itu ismanya kita gitu. Ya, isma kita ini masih sangat jauh sekali, masih sangat terbatas. Jelas Bu ya, insya Allah makna isma. Ya, terima kasih Ustadz, insya Allah dipahami. Jadi kalau tadi yang Ustadz tadi Ustadz singgung itu, malaikat itu maksum gitu kan Ustadz. Itu kemaksuman malaikat itu seperti apa tadi Ustadz ya? Tadi mohon maaf bisa Ya, minta malaikat tolong itu kembali. tidak melakukan kesalahan sedikit pun dalam menjalankan tugas-tugas yang Allah berikan pada mereka. Yang mereka lakukan semua tugas-tugas dari Allah, mereka melakukannya dengan sangat tepat, tidak salah sama sekali. Itu kemaksuman para malaikat. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Bu Arya, silakan. Ya, mau nanya Ustaz. Iya, tanya lagi ini. Ismah para nabi tadi dan para imam maksum, itu kan Allah menjaga, Allah yang menjaga kemaksuman mereka. Tapi itu kan atas usaha mereka juga sendiri ya Ustaz ya. Betul, gitu betul. Ya? Iya betul Bu. Memaksimalkan, iya, dan melekat pada jiwa-jiwa mereka karena usaha ikhtiari mereka gitu Ustaz ya, para rasul itu Ustaz. Iya Bu, betul. Jadi ismah mereka itu para nabi, untuk memudahkan pemahaman kita kembalikan pada diri kita. Ya, ismahnya kita pun dari perbuatan dosa itu karena ilmu pengetahuan kita dan dengan kemauan dan kesadaran kita. Misalnya kita terjaga dari apa merampok, atau kita terjaga dari membunuh orang lain, naudzubillah, atau genosida seperti itu, atau misalnya dari korupsi, kita tidak korupsi, kita tidak membunuh orang, kita tidak menerima orang, kita terjaga dari itu perbuatan dosa. Kenapa? Karena kita tahu, kita punya ilmu itu dosa. Nah, dengan ilmu kita bahwa itu perbuatan dosa, maka kita terjaga. Kita berikhtiar semaksimal mungkin. Kita punya ikhtiar, kita punya kehendak, kita punya kemauan, kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, kita tidak merampok. Itu dengan ikhtiar kita. Kalau kita mau, kita bisa. Tapi kita berikhtiar, kita punya kemauan, kita tidak melakukan maksiat tersebut. Nah, para nabi gitu juga. Mereka punya ikhtiar, punya kemauan, punya pengetahuan. Hingga dengan ikhtiar mereka, dengan usaha mereka, dengan kemampuan mereka dan ilmu mereka, mereka tidak melakukan perbuatan dosa dan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi isma itu tidak menafikan ikhtiar,
ismat tidak menafikan iroda dan kehendak, sehingga tetap ada kehendak bebas dari diri mereka sendiri. Jelas Bu ya, insya Allah. Jelas Ustaz. Ya. Peran Ustaz. Apaan. Ya, terima kasih Bu Heria pertanyaannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung saja. Izin bertanya Bu Ira. Iya, silakan Ibu Bintu Agi. Iya, makasih. Sama-sama. Punten Ustadz mau bertanya, Iya Bu, silakan Ibu. di antara tugas para nabi yang mengharuskan untuk maksum itu, yaitu pada saat apa Ustadz? Atau sebelum menjadi nabi sudah maksum, atau setelah menjadi nabi? Terima kasih. Iya, itu ada istilah di antara para ulama. Kalau ulama Imamiyah, Syiah Imamiyah atau Ahlul Bait, semua meyakini bahwa Nabi itu maksum sejak kecil sampai akhir hayatnya. Misalnya ada Nabi Isa misalnya. Nabi Isa sejak kecil sudah menyampaikan wahyu, sudah bicara dengan fasihnya, dan menyatakan bahwa dia seorang nabi sejak kecil, dia seorang rasul, dan disuruh menyembah Allah, disuruh untuk berbakti pada orang tuanya, dan seterusnya. Nah, jadi keyakinan Syiah Imamiyah itu bahwa para nabi sudah maksum sejak kecil sampai ada hayat. Nah, kita bertanya, nah kalau sejak kecil kan nggak ada ikhtiar, nggak ada kehendak, belum ada taklif, bagaimana? Itu kalau kita seperti itu, buat mereka berbeda. Karena taklif itu atau beban, tugas itu, ya sudah ada sejak di alam dar, di alam ruh dulu, belum ada fisiknya. Itu yang kita nggak paham. Sampai berkelanjutan di alam taklif ini, di alam dunia ini. Dan kemampuan akal seseorang itu juga berbeda-beda. Sehingga kita tidak bisa melihat kondisi fisik seseorang itu untuk menilai kemampuan akalnya. Kita bisa melihat seorang bayi, ya. Kalau bayi kita, bayi masyarakat, ya bayi kita sesuai kemampuannya. Dia belum berakal, belum tahu apa-apa, ya. Bahkan ketika berlahir belum kenal ibunya, belum kenal ayahnya. Itu kalau bayi kita. Kalau Nabi nggak begitu, kalau Rasulullah begitu. Bahkan sejak sebelum lahir, sejak masih dalam kandungan perut ibunya sudah bisa bicara, ya. Seperti itu. Misalnya Imam Hasan, Imam Husain, sejak di kandungan ibunya sudah diajak ngobrol. Bahkan Sayyidah Fatimah Zahra, sejak masih di kandungan ibunya Sayyidah Khadijah alaihissalam, Sayyidah Khadijah sudah ngobrol dengan Sayyidah Fatimah Zahra sementara beliau masih berupa janin yang belum lahir. Itu kemampuan mereka. Jadi kemampuan manusia itu bertingkat-tingkat berbeda. Kita nggak bisa menilai kemampuan Nabi, kemampuan para Nabi dan para maksum. Kita sangat jauh. Nah, sehingga kalau kita memahami dengan baik bahwa kemampuan akal mereka begitu tingginya dan fisiknya belum berkembang, akal sudah mampu, sudah paham, maka kita akan paham bahwa ismah mereka itu, kemaksum mereka itu sejak lahir sampai akhir hayat. Mungkin kalau kita memahami masa kecil mungkin bingung, itu kita mengukur diri kita, mengukur ke orang biasa, tapi para nabi mengukurnya bukan dengan akal kita, bukan dengan pengetahuan yang biasa, ya. Itu mungkin secara global barangkali untuk memahami. Kita yakin bahwa ismah para nabi itu sejak kecil. Nah, kalau ulama lain ahli sunnah meyakininya, ada yang sejak balik, ada yang sejak diangkat sebagai nabi. Masih kecil belum masuk. Bisa saja nabi sejak kecil. Kayak kita masih kecil mencuri singkong barangkali menjadi kebun orang. Nabi nggak begitu. Nah, kalau mereka ahli sunnah meyakininya berbeda dengan keyakinan kita. Ini perlu kajian lebih dalam, nanti akan kita kaji berikutnya, akan sampai insya Allah. Sekarang belum sampai, masih mukadimah dulu, ya. Jelas Bu ya, insya Allah. Baik Ustadz, satu lagi Ustadz, kalau Ya, nabi-nabi terdahulu itu kan ditunjukkan mereka punya mukjizat Ustadz. Nah, maksumin itu disebut apa kalau bukan mukjizat? Terima kasih Ustadz. Ya. Sebetulnya intinya sama, cuma namanya berbeda. Jadi keanehan atau sesuatu yang aneh itu, artinya yang di luar kemampuan dan nalar manusia, yang datang dari Allah, namanya berbeda. Untuk para nabi namanya mukjizat. Untuk para awliya Allah, para imam maksum namanya karomah. Beda nama saja, inti sama, semua datang dari Allah. Semua kehebatan, keanehan, khariqul ada datang dari Allah. Seperti itu.
Bahkan kalau kita lihat kemampuan Imam Ali, bisa jadi melebihi kemampuan para nabi yang terdahulu. Itu bisa dibuktikan dalam berbagai kisah, riwayat, dan hadis. Ya, banyak ceritanya. Walaupun namanya beda, namanya karamah buat Imam Maksum, buat para namanya mukjizat. Tapi intinya sama-sama kekuatan, kehebatan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mendobrak Imam Ali mendobrak pintu Haibar misalnya dengan tangan sebelah, itu salah satu juga karamah beliau. Dan banyak yang lainnya yang bisa kita buktikan, bisa kita cari dengan membaca hadis-hadis atau sejarah dalam kisah-kisah mereka, insya Allah. Gitu Bu, insya Allah. Sangat jelas Ustaz. Iya, apa? Mas Kurit. Lanjut Bu Ira, makasih. Ya, sama-sama Bu Pintu Agil. Ini ada yang raise hai nih Bu Gusna. Silakan Ibu Gusna. Ya, makasih Bu Ira. Sama. Tadi saya terlempar-lempar. Oh iya. Rupanya wifi di rumah ini bermasalah. Ya. Jadi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, Ya, silakan Ibu. pembahasan tentang nubuah. Ya. Ini pasti nubuah secara keseluruhan ya Ustadz, mulai Iya, dari Bu. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Iya Bu. Nah, sependek pengetahuan kita yang kita pelajari tentang sejarah kenabian, yang pertama yang ingin saya tanyakan Ustadz tadi bahwa para nabi itu semuanya maksum. Namun ada beberapa yang sangat jauh perbedaannya perlakuan Allah terhadap para nabinya. Yang pertama Ustadz, kalau nabi-nabi terdahulu dari sejarah itu umatnya ketika membangkang itu Allah menurunkan azab gitu, seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, dan nabi-nabi lainnya. Ketika Nabi Nuh sudah tidak sanggup menghadapi umatnya yang membangkang sampai ratusan tahun, tapi mereka tidak mau mengikuti apa yang diserukan oleh Nabi, maka Allah menurunkan azabnya. Nah, Nabi Muhammad yang kita tahu adalah Nabi terbaik ya Ustadz, di antara para Nabi, terus umatnya juga umat yang terbaik ya Ustadz. Iya. Nah, kalau dilihat dari zaman kita ini ya, sebatas kita mengamati bahwa sebagian umat di zaman ini kan sudah sangat keterlaluan Ustadz, seperti kejadian di Gaza. Bagaimana enggak usah yang kalau setan nyamu itu kan memang ya perwujudan setan yang keji Ustadz. Tapi ini negara-negara Islam ya, yang kita ini muslim terbaik di mata Tuhan gitu loh. Tapi begitu teganya membiarkan saudara-saudaranya terbantai, terzolimi. Tapi lagi-lagi Tuhan tidak menurunkan azab Tuhan itu Ustadz. Apakah itu yang dimaksud umat terbaik? Itu yang kedua Ustadz. Terus yang maksudnya apakah itulah yang dimaksud bahwa umat terbaik dengan perlakuan seperti itu? Terus dari sering kita mendengar riwayat-riwayat bahwa umat Nabi Muhammad itu kan umur kita ini kan pendek-pendek Ustadz dibanding umat-umat terdahulu yang sampai umurnya ratusan tahun. Tapi Tuhan memberikan keistimewaan dengan memberikan pahala yang cukup. Kita berpuasa 1 hari di Arafah dibalas sama dengan ribuan hari atau ratusan hari, atau sama dengan ya begitulah anunya Ustadz, gambarannya. Jadi apakah itu Ustadz yang dianggap umat terbaik Ustadz? Jadi yang saya ingin tahu itu apa sih yang dimaksud dengan umat terbaik untuk umatnya Nabi Muhammad Ustadz? Terus yang terakhir itu umat Nabi Muhammad juga yang dikasih keistimewaan, yang diberikan syafaat, yang semua nabi juga nanti mencari Nabi Muhammad untuk meminta syafaat kepada umatnya. Jadi betapa luar biasanya ya Ustadz, Tuhan memberikan keistimewaan di umat ini gitu. Tapi ya itu kenapa
sekarang ini umat Muhammad semakin diturunkan maksumin sampai 14 juga semuanya dibunuh. Ya, untuk mungkin itu aja Ustadz dari loncatan-loncatan pikiran saya tentang kenabian Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalnya cukup banyak, jika perlu jawaban yang banyak tentunya perlu waktu. Tapi insya Allah mudah-mudahan jawaban yang singkat sederhana sudah bisa kita pahami insya Allah. Mengenai umat terbaik, Quran juga mengungkapkan tentang kriteria dan tolak ukur umat terbaik. Kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan seterusnya. Ini kriteria umat yang terbaik. Betul, memang Allah memilih kita ini, yaitu umat Rasulullah, sebagai umat yang terbaik. Tapi bukan sekedar umat terbaik itu sebagai umat Nabi, bukan. Itu masih dilihat lagi kriterianya. Kata Allah, kuntum khairu ummatin, kalian umat terbaik. Tapi bagaimana untuk mencapai khairu ummatin, umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, pada kebaikan. Ya, kemudian la tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada yang dilarang. Itu saja dua dulu yang mudah buat kita. Nah, ketika seseorang atau umat ini melaksanakan yang ma'ruf dari Allah, mencegah kemungkaran dengan dasar keimanan yang benar, maka termasuk khairu ummatin. Tetapi sekalipun lahirnya setelah Rasulullah tidak melaksanakan amar ma'ruf munkar, tidak menjalankannya, tidak menerimanya, maka bukan termasuk khairu ummatin. Ya. Jadi khairu ummatin itu bisa melihat secara individu, orang per orang maupun kelompok. Secara individu bisa kita melihat, katakanlah dari para ulama, para maroji, ya, mereka termasuk khairu ummatin karena mereka cerminan takwa yang paling tinggi. Itu menjalankan semua perintah Allah, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Itu para maroji, para ulama, ya. Itu secara individu. Kalau misalnya kita lihat kelompok, ya, katakanlah kelompok ulama atau orang-orang yang berada di ikatan Hizbullah atau di ikatan tertentu, mereka sebagai satu umat yang khairu ummatin. Apa kita termasuk? Ya, kita lihat, kalau kita betul-betul mentaati Allah, betul-betul bertakwa kepada Allah dengan sesungguhnya, dengan dasar keimanan, kita termasuk rombongan dan kelompok, atau kita masuk pada gerbong khairu ummatin. Gitu. Itu tentang khairu ummatin. Nah, jadi bukan melihat dari khairu ummatin, merek itu bukan saja melihat dari sisi sebagai orang yang lahir setelah Nabi, bukan Nabi sebelumnya, bukan itu, ya. Bukan juga lihat dari titelnya, titel sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai penghafal Quran misalnya, atau punya jabatan. Itu bukan tanda khairu ummatin. Siapapun orangnya, apapun titelnya, mau kiai, mau ulama, menghafal Quran, kalau dia mendukung Zionis, ya dia syarru ummatin, paling buruknya umat. Nanti dia berada pada gerbong syarru umat itu. Nah, kalau kita, misalnya kita yang jauh di sini, kalau kita ini orang awam, kita orang biasa, tapi kita bertakwa betul-betul, kita jalankan semua perintah Allah yang kita pahami, kita tahu, kita tinggalkan larang Allah yang kita tahu, kita pelajari, hati kita bersih, ya, kita bertakwa betul-betul, iman kita kuat, maka kita akan berada pada gerbong, pada rombongan khairu ummatin insyaallah. Itu tentang kriteria ummatin. Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Bahkan juga nanti orang terdahulu pun di masa lampau juga ikut rombongan khairu ummatin juga di masa Nabi dengan nabi-nabi mereka masing-masing seperti itu. Jadi khairu ummatin itu terkhusus buat kita setelah Nabi. Kenapa kita punya titel khairu ummatin? Ya, karena Nabi kita nabi yang paling utama. Jadi kita kecipratan khairu ummatin berkat kebaikan Nabi kita, yang beda dengan Nabi-Nabi yang lain. Jadi yang pertama, yang kedua, mengenai kenapa umat terdahulu misalnya diajab, ya dihabiskan, sedangkan umat sekarang misalnya ada genosida, adanya maksiat, adanya pengingkaran yang sudah keterlaluan tidak dihabiskan oleh Allah.
ini pun tidak lepas daripada kemuliaan Rasulullah. Kita lihat Al-Quran, lihat hadis tentang kemuliaan Rasulullah, sehingga umatnya pun terjaga. Jadi sunnatullah itu, atau undang-undang Allah, hukum kausalitas, hukum-hukum tatanan di dunia ini, itu pun berlaku buat kita semuanya, buat umat manusia semuanya. Satu contoh misalnya, ketika dalam satu keluarga, ketika ayahnya orang baik, ayahnya penolong, ayahnya punya ilmu pengetahuan, dihormati, maka anak-anaknya akan kecipratan juga. Padahal anaknya kan nggak dikenal, masih kecil, nggak tahu. Bahkan dikatakan ada anaknya nakal juga, tapi nggak tahu, dia dihormati juga. Kenapa? Karena menghormati ayahnya, menghormati ibunya, misalnya begitu. Itu kecipratan anaknya, ya, gitu. Itu sudah hukum kausalitas. Nah, kita pun kepada ayah kita paling tinggi itu Rasulullah, begitu juga. Karena ayah kita paling mulia, paling tinggi derajatnya, maka kita sebagai anak buahnya ini, umatnya kecipratan kemuliaan juga, sehingga tidak diturunkan azab yang datang dari Allah karena pengingkaran yang keterlaluan dari sebagian kita. Ya, dia ada istilahnya adab istiqsali, ada adab ghair istiqsali. Adab istiqsalinya itu berlaku pada umat-umat terdahulu. Itu adab yang menghancurkan semuanya, dibersihkan semuanya begitu. Seperti pada Nabi Syuaib, ya pada Nabi Nuh dan yang lainnya. Pada Nabi misalnya ketika pembangkang sedemikian rupa dahsyatnya, maka semuanya dihancurkan. Jadi yang bersih hatinya, yang beriman, yang ikut Nabi, hanya itu yang tersisa. Itu namanya adab istiqsali. Sehingga generasi berikutnya betul-betul terlahir dari orang-orang yang ada di perahu itu. Semuanya beriman. Itu adab istiqsali. Nabi Lut gitu juga. Nah, untuk Nabi Muhammad tidak berlaku adab istiqsali. Itu kemurahan, kemuliaan, karamat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa umat ini tidak dikenakan adab istiqsali yang menghabiskan, menghancurkan semuanya, tapi adabnya adab sementara atau adab parsial. Itu karena kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Jadi kita kecipratan. Sebagaimana anak-anak keluarga kecipratan kemuliaan karena seorang ayah. Nah, seorang ayah yang sangat mulia, seorang istri menteri, presiden, maka akan jadi mulia yang lainnya, anaknya, menantunya, bahkan juga tetangganya juga jadi bangga begitu. Apalagi misalnya pamannya, saudaranya, ponakannya ikut bangga semuanya. Itu karena keberkahan ayah. Nah, tapi kita sangat mulia ikut mendapat keberkahan kita dari dalam begitu. Itu namanya termasuk kemuliaan yang keberkahan yang merembet kepada yang lainnya. Berkat adanya seseorang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang tentang usia pendek. Ini pun ketetapan dari Allah. Ya. Beda dengan umat yang sebelumnya yang di usia panjang oleh Allah. Ini bukan berarti kemuliaan aja pendek ini, bukan berarti kekurangan. Sebagaimana usia panjang bukan kemuliaan, ya. Jadi kemuliaan dari Allah itu dari kebahagiaan, bukan dari usia. Bukan berarti karena mereka usia panjang kemuliaan dari Allah. Kita usia pendek ini kekurangan, bukan dari situ. Yang dilihat muhtawanya, isinya, ya. Usia kita yang pendek, kalau kebun kita isi dengan yang baik, dengan takwa, akan lebih mulia dibanding usia yang panjang. Usia panjang, ya kalau mereka isi dengan perbuatan dosa, dengan maksiat, ya jadi kehinaan bagi kita akhirat. Ya, semuanya itu baik usia panjang atau usia pendek, ketika hidupnya dengan kemuliaan, dengan takwa, maka semua mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak usah ngiri pada usia yang panjang atau usia pendek. Seberapa usia Allah beri kepada kita, alhamdulillah kita isi dengan ketakwaan, ya, dengan ibadah pada Allah, dengan kebersihan hati, insyaallah. Kita saling membantu, saling menolong, saling berikan ilmu, ya, saling menyucikan hati dan jiwa kita, insyaallah. Itu tentang kemuliaan usia, bukan lihat dari sisi panjang dan pendeknya, ya. Kemudian apalagi Bu ya? Itu yang bisa saya jawab, yang saya ingat. Kalau yang kurang-kurang silakan Bu diulangi lagi, tadi banyak kayaknya. Yang kurang apa lagi Bu? Yang masih mengganjal. Masya Allah Ustadz. Apa ya tadi itu? Yang jelas saya kita sangat bersyukur ya berada di sebagai umat Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa seperti yang dikatakan Ustadz tadi itu, bahwa kemuliaan bukan diukur dari panjangnya usia. Nah, kalau maksudnya
maksud saya Ustadz, umat terdahulu itu diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan yang begitu panjang. Iya, Bu. Iya, tadi ya. Ya itu Ustadz, yang azab tadi itu Ustadz, bahwa sebegitu mengerikannya mereka melakukan genosida, negara-negara yang mengaku Islam turut menggenosida warga-warga Palestina gitu loh. Tapi mereka tetap hidup dalam kemewahan, kesenangan, tidak seperti umat terdahulu. Ketika sudah batas ketidakwajaran apa yang mereka lakukan, mereka mendapat azab. Iya. Iya, Bu. Itu karena kemuliaan Rasulullah. Dan mereka yang membiarkan itu, walaupun para ulama, mereka termasuk syarru ummatin, bukan khairu ummatin. Iya, Bu. Iya, Ustadz. Iya. Ya. Ya, makasih Ustadz. Alhamdulillah, subhanallah. Ya, Bu. Jadi saya tambahkan, kalau kita merenungkan tentang nikmat Allah yang sampai pada kita sekarang ini, kita bisa berwilayah, bisa belajar sekarang ini, bisa mengerti masalah ketuhanan, masalah kain ilahi, sekarang masalah nubuah, nanti masalah imamah akan lebih seru lagi. Kita bersyukur. Kalau ini kita syukuri, nanti kita akan lupa tentang musibah yang menimpa kita. Kita lupa penyakit yang diderita oleh kita punya problem yang berat, kita lupa. Dengan mensyukuri nikmat ini sangat besar. Ya, kita konsentrasi saja kepada nikmat ini untuk melupakan musibah yang kita terima. Atau misalnya problem yang kita hadapi, ya, karena akan tertutupi. Nah, kalau kita tidak merasakan nikmat wilayah ini sangat besar, bahkan janji Allah surga, jumpa Rasulullah, surga dengan mereka luar biasa. Kita mau meninggal jemput oleh Rasulullah, oleh Imam 12, Sayyidah Fatimah Zahra, ini kan luar biasa nikmat. Nah, kalau kita melupakan ini, kita nanti ya kita ingat ya kekurangan harta, kurang duit, ini susah, itu susah, ya macam-macam. Kita nggak sampai-sampai. Ya, kita perlu melihat dan mengenal. Kita perlu mengenal dan menyadari nikmat yang kita peroleh dari Allah ini nikmat wilayah. Ya, sehingga kita tidak stres dalam hidup ini. Kita tidak banyak menggerutu, ya banyak mengeluh insya Allah. Kita ngeluh atas hal yang kekurangan makna kita insya Allah. Kalau materi kita tidak mengeluh. Itu kalau kita paham tentang nikmat wilayah insya Allah. Ya, Bu, silakan, mungkin ada yang punya soal yang lain. Wah, Masya Allah. Makasih Ustadz. Ya, Bu. Makasih Ustadz. Ya, terima kasih Bu Gusnata. Pertanyaannya bisa menjadi ilmu untuk kita juga yang mau tambahan dari Ustadz. Kemudian ada yang mau bertanya lagi? Langsung saja dibuka mic-nya. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya nih Ustadz. Mungkin bisa diberi kesimpulan Ustadz. Iya. Ya, saya simpulkan alhamdulillah bahwa pada pagi ini kita sudah masuk bahas tentang ismah. Tapi ini baru mukadimah tentunya, karena masih banyak yang perlu kita pelajari. Dari ismah para nabi, ismah Rasulullah, para ma'asumin. Pelan-pelan kita pelajari, kita pahami, dan menjadi keyakinan kita insya Allah. Tadi satu poin penting yang kita harus pegang dengan kuat bahwa semua nabi itu, juga semua imam ma'asum, mereka ma'asum. Pertama dengan ikhtiar mereka, dengan kehendak mereka, dan dengan ilmu pengetahuan mereka yang sempurna. Mereka menjadi ma'asum, bukan karena Allah berikan, bukan karena Allah paksa sama sekali, ya karena ikhtiar mereka. Yang kedua bahwa kemaksuman mereka itu, para nabi, para rasul, para ma'asumin semuanya itu sejak kecil sampai akhir hayat. Bahkan sejak di alam arwah mereka sudah ma'asum. Ya, kalau kita baca hadis-hadis sampai di alam perut ibu, sampai melahirkan, sampai lahir, sampai akhir hayat mereka ma'asum. Itu keyakinan kita yang membedakan akidah kita dalam masa isma ini dengan akidah ahli sunnah, asy'ariyah, dan yang lainnya insya Allah. Yang mudah-mudahan dengan kajian ini kita pun berusaha menjadi orang-orang yang ma'asum, sehingga kita berada di gerbong para ma'asumin. Kita selamat dunia dan akhirat. Kita menjadi ma'asum dengan mengkaji ilmu pengetahuan dari mereka, dengan mengamalkannya, dan insya Allah meninggalkan hal yang dilarang. Hanya bahwa kita manusia ini, kita semua tanpa kecuali punya potensi
kita punya kemampuan, kita punya iradah, kita punya kehendak untuk menjadi maksum pada batasan-batasan dan sesuai dengan kelas kita masing-masing. Kita kelas SD, kita maksum di SD. Kita kelas SMP, maksum di kelas SMP. Dan seterusnya sampai ke tingkatan ulama, Eropa, sampai ke tingkatan para maksumin. Kita meningkat terus insya Allah. Yang jelas, ya kemaksuman para nabi, para rasul, para maksumin itu, maksum akan tertularkan pada kita, ya, akan merembet pada kita kalau kita mau. Kalau kita punya kehendak, kita punya ikhtiar, kita sungguh-sungguh, pasti akan berada pada gerbong dan rombongan mereka insya Allah. Ya, mudah-mudahan kajian yang masih Muqaddimah Isma ini dapat kita pahami dengan baik untuk memahami ilmu-ilmu tentang Isma pada kajian yang akan datang insya Allah. Jika ada kesalahan dan kekurangan selahir mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi selalu. Dari saya mohon maaf, mohon diri. Saya akhiri, mohon doanya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.